Saya tadi lihat di belakang itu ada tanah yang berserakan, Pak. Itu kayaknya yang dilempar perempuan tadi itu Pak. Itu tanah kuburan loh, Pak. Jadi yang dilihat oleh kakeknya Sinta, sosok perempuan ini wajahnya itu kayak kena penyakit. Jadi luka-luka semua, dan dari mulutnya itu terus mengeluarkan air liur, yang air liur ini terus menetes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sinta yang asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum masuk ke ceritanya teman-teman, kami ingin menyampaikan info untuk teman-teman semua. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan tayang di platform lain yang namanya Noise. Nah, untuk video-video yang kami tayangkan di Noise ini adalah video spesial yang nggak akan kami tayangkan di YouTube. Tapi ini semua nggak merubah jadwal tayang kami di YouTube. Di YouTube kami masih tetap tayang di hari Selasa, Kamis, dan juga Ahad. Nah, karena video di Noise ini spesial, tentu harus berbayar. Tapi kami di sini nggak memaksa teman-teman. Kami sudah sepakat harganya akan terjangkau untuk teman-teman semua. Nah, sebagai konten kreator tentu yang kami jual adalah konten. Jadi perlu teman-teman tahu di balik produksi Kembara Sunyi ini ada orang-orang yang terlibat di dalamnya dan ada keluarga yang harus mereka nafkahi. Jadi dari sini kami memutuskan untuk mencari pendapatan lain selain di YouTube. Jadi sekali lagi teman-teman, kami tidak memaksa dan juga nggak mau membebani teman-teman Sobat Kembara semua. Tapi jika teman-teman menganggap penting sebuah apresiasi pada konten kreator seperti kami ini, jadi ini adalah cara yang tepat untuk mengapresiasi kami dengan cara ikut aktif dan ikut terlibat untuk meramaikan konten Kembara Sunyi di Noise. Pokoknya tunggu aja info selanjutnya dari kami. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya teman-teman. Cerita di episode kali ini, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Sinta. Sinta ini asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Di kesempatan ini Sinta ingin membagikan cerita tentang ayahnya. Ayahnya Sinta ini namanya Junaidi. Tetangga-tetangga di rumahnya itu memanggilnya adalah Pak Jun. Nah, Pak Jun ini asli orang Indramayu sana. Beliau lahir dari Indramayu. Terus kemudian Pak Jun menikah dengan perempuan dari Brebes. Namanya Ayu. Nah, sebelum menikah, orang tua Ayu ini sempat menentang pernikahan mereka karena beranggapan bahwa Pak Jun ini belum punya pekerjaan tetap. Tapi pada akhirnya setelah diberi pengertian oleh Ayu, pernikahan mereka pun akhirnya disetujui. Nah, singkatnya setelah menikah, mereka berdua itu tinggal di rumah orang tuanya Pak Jun. Dan memang dari sejak muda, Pak Jun ini nggak mau ikut orang.
Dia selalu ingin bekerja sendiri, dia selalu ingin dagang, pokoknya dia ingin berdiri di kaki sendiri. Jadi dari muda Pak Jun itu ikut membantu orang tuanya melaut, sampai Pak Jun dewasa beliau mulai mencoba jualan di pasar. Dan setelah menikah dengan Bu Ayu ini, Pak Jun tetap berjualan di pasar. Beliau waktu itu jualan bumbu-bumbu. Dan ketika jualan di pasar, Pak Jun itu ternyata sering mendapat gangguan. Awalnya Pak Jun nggak begitu percaya dengan gangguan yang beliau alami. Tapi kata orang-orang, ada yang nggak suka sama Pak Jun. Dan mereka mengganggu Pak Jun dari cara guna-guna semacam itu. Nah, lama-lama berjalannya waktu, Pak Jun ini merasa memang ada yang nggak beres. Jadi Pak Jun ini jualan bumbu-bumbu di pasar. Selain bumbu-bumbu itu, Pak Jun juga jualan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Nah, hampir setiap hari selalu ada bumbu yang berjamur. Ini yang membuat Pak Jun itu merasa aneh banget. Karena sudah hampir 3 tahunan lebih Pak Jun berjualan bumbu, tapi baru kali itu, bumbu-bumbu yang dijual oleh Pak Jun ini tiba-tiba berjamur. Nah, Pak Jun ini tetap nggak menyerah. Beliau produksi lagi, dia bikin lagi bumbu-bumbu baru. Jadi bumbu yang sudah berjamur itu terpaksa dia buang. Nah, ketika bumbu sudah diperbarui, muncul lagi masalah baru di tokonya. Siang itu, tiba-tiba ada pelanggan Pak Jun yang datang. Dari wajah beliau itu kelihatan kayak sungkan. Dia mau ngomong ke Pak Jun itu kayak sungkan. Akhirnya Pak Jun sendiri yang tanya. Nah, dia ini, si ibu-ibu ini sehari-hari itu punya warung makan, namanya Bu Ima. Bu Ima siang itu datang, kebetulan pas tokonya Pak Jun ini agak rame, jadi Bu Ima nunggu di situ sambil terus ngeliatin Pak Jun, dan setelah toko Pak Jun agak sepi, barulah Bu Ima ngomong ke Pak Jun. Pak Jun, maaf ya Pak Jun, bumbu yang saya beli tadi pagi itu kok semuanya bau busuk ya Pak Jun. Nah, di situ kagetlah Pak Jun. Waduh, ini kok masalahnya ada lagi, busuk lagi bumbunya. Terus Pak Jun tanya, kok bisa gitu Bu Ima? Nah, terus Bu Ima ini bilang, iya saya tahu nggak mungkin lah Pak Jun sengaja jualan bumbu yang sudah busuk. Tapi kok aneh ya Pak? Ini tadi pas kami mau masak, bumbu-bumbunya itu baunya aneh semua. Busuk semua ternyata Pak Jun. Di situ Pak Jun diem. Terus Bu Ima ini tiba-tiba bilang ke Pak Jun, Pak Jun, ini percaya nggak percaya ya Pak? Pak Jun ini lagi ada yang bikin loh Pak. Ini toko bumbu baru yang di depan itu kayaknya yang sengaja bikin ke Pak Jun yang seperti ini. Jadi sengaja kayak ngirim guna-guna gitulah Pak. Nah, Pak Jun ini agak heran juga. Memang kalau dipikir-pikir sudah 6 bulan terakhir ini ada toko bumbu di bagian pasar depan itu. Toko bumbu ini terbilang baru ya, sekitar 6 bulanan lah. Yang jual ini katanya bukan orang asli Indramayu, katanya dari luar kota. Pokoknya ketika dicari tahu siapa pemiliknya, ini nggak jelas. Nggak ada yang tahu informasi seputar itu. Karena setiap hari yang jaga di toko itu adalah karyawan-karyawannya. Sedangkan ownernya atau pemiliknya itu nggak pernah datang ke sana. Pokoknya misterius sekali siapa pemilik toko bumbu di depan itu. Nah, tapi Pak Jun juga heran. Kalau memang mereka yang bikin bumbu Pak Jun ini jadi busuk, itu gimana caranya? Pak Jun masih nggak paham, karena memang ini nggak masuk akal sekali. Terus Pak Jun akhirnya tanya ke Bu Ima, Bu Ima, bumbu-bumbu yang saya jual ini kan saya beli bahan-bahannya itu sendiri. Yang milih bahan-bahannya itu juga saya sendiri sama si Asep. Yang giling juga saya. Nah, gimana caranya ya Bu kok bisa busuk? Nah, maksudnya cara mereka itu gimana ya Bu? Saya masih belum percaya kalau mereka yang bikin kayak gini. Nah, Bu Ima ini akhirnya bilang ke Pak Jun, Pak Jun, yang gini-gini itu pakai jin Pak Jun. Gini aja besok saya bawa teman saya ke sini biar teman saya yang jelasin ke Pak Jun. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu Bu Ima pun pamit pulang. Nah, besoknya Pak Jun jualan seperti biasa. Bumbu-bumbu yang sudah digiling itu dibawa ke pasar dan siap dijual. Pagi itu seperti biasa Pak Jun membawa dagangannya itu pakai mobil pickup dan biasanya memang diturunkannya itu di samping pasar. Pak Jun dibantu dengan satu karyawannya yang dia ini notabene tetangga Pak Jun sendiri namanya Asep. Asep ini usianya masih 20 tahunan.
Waktu itu Pak Jun ngangkutin barang-barang masuk ke pasar gantian sama Asep. Nah, ada sekitar 4 kali bolak-balik dari mobil pickup menuju ke toko. Setelah itu Pak Jun balik lagi ke mobil pickup. Nah, sekilas di situ Pak Jun ngeliat, ini sekilas sekali pokoknya ada perempuan yang naruh sesuatu ke mobil pickupnya Pak Jun. Tapi memang nggak kelihatan jelas orangnya siapa. Langsung Pak Jun ini buru-buru ngejar perempuan itu tadi. Kuatirnya perempuan ini nanti naruh sesuatu yang nggak bener di mobil pickupnya Pak Jun. Tapi mungkin karena perempuan ini agak lari terus masuk menuju ke gang-gang pasar, akhirnya nggak kekejar. Pak Jun langsung ke mobil pickupnya, dia cari kira-kira tadi apa yang ditaruh oleh perempuan ini. Pak Jun juga bilang ke Asep, Sep, tadi ada perempuan yang naruh sesuatu di sini, coba cari Sep. Nah, Asep sendiri juga sudah tahu memang akhir-akhir itu toko Pak Jun ini ada yang bikin. Asep sama Pak Jun akhirnya nyari, mungkin ada benda aneh yang nyempil di situ. Nah, karena kondisi mobil pickup ini ya kotor juga, bukan benar-benar bersih, masih ada semacam bekas kulit bawang, ada kotoran-kotoran bekas tumpahan bumbu. Pokoknya kondisinya itu nggak bersih. Jadi Pak Jun sendiri juga nyarinya ini susah, detail barang apa itu susah yang dilempar perempuan tadi. Nah, setelah kira-kira 5 menitan Pak Jun dan Asep nyari benda misterius itu tapi tetap nggak ketemu, Pak Jun akhirnya bilang ke Asep, ya sudah Sep, kamu parkirkan aja mobilnya, ini kita sudah waktunya buka toko, ntar kesiangan. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya Asep pun memarkirkan mobil pickupnya, terus Pak Jun langsung menuju ke toko. Sekitar 5 menit kemudian pas toko ini sudah buka, Asep langsung datang, terus langsung ngomong ke Pak Jun, Pak, ternyata saya tadi lihat di belakang itu ada tanah yang berserakan Pak. Itu kayaknya yang dilempar perempuan tadi itu Pak, itu tanah kuburan loh Pak. Terus Pak Jun tanya juga ke Asep, lah tahu dari mana kamu Sep kalau itu tanah kuburan? Terus Asep bilang, ya kelihatan lah Pak, tanahnya itu aneh. Pickup kita itu memang kotor, tapi kotornya itu ya bekas bumbu, bekas kulit bawang. Lah ini aneh sendiri, memang ada kayak bekas pasir-pasir. Ternyata saya lihat ada yang kayak gumpalan-gumpalan tanah. Ini saya cek lagi, ini tanah kuburan Pak, nggak mungkin tanah biasa. Nanti Bapak lihat sendiri aja lah Pak. Nah, karena waktu itu toko ini sudah mulai ramai pelanggan, jadi Pak Jun fokus melayani pembeli. Ternyata nggak cuma Bu Ima yang mengalami bumbu yang dibeli itu busuk. Ada pelanggan lain juga yang bilang ke Pak Jun. Waktu itu dia datang terus langsung ngomong ke Pak Jun, tolong dicek lagi ya Pak, kemarin saya beli di sini. Memang nggak banyak sih Pak, tapi ada yang busuk itu bumbunya. Terus ternyata pas ibu-ibu ini ngomong seperti itu, ada ibu-ibu yang lain yang juga ikut berkomentar. Iya Pak Jun, saya juga 2 hari kemarin bumbunya busuk. Ada satu itu yang busuk. Di situ Pak Jun mulai panik. Dia akhirnya bilang ke ibu-ibu ini, maaf ya Bu, ini saya jamin aman Bu. Kalau ada apa-apa sama bumbunya, kembalikan aja ke sini. Nanti uang ibu-ibu saya kembalikan. Nah, singkatnya ketika hari sudah mulai siang, pembeli sudah makin sepi, Pak Jun bilang ke Asep, Sep, beli nasi Sep buat makan siang. Ya Pak, akhirnya Asep pun pergi. Nah, di situ Pak Jun ini kepikiran sama jualannya. Ini kenapa ya kok bisa kayak gini? Mulailah Pak Jun ini sempat berpikir, tapi iya juga ya. Begitu ada toko bumbu baru yang ada di depan itu, toko Pak Jun ini memang jadi agak sepi. Tapi logikanya memang ya mungkin pelanggan ini akhirnya terpecah. Tapi ada yang aneh. Selain itu kok ada hal ganjil yang sering terjadi. Ini yang digarisbawahi oleh Pak Jun. Nah, nggak lama kemudian Asep pun datang bawa nasi bungkus, terus mereka makan. Pas makan inilah Asep itu cerita ke Pak Jun. Pak Jun, barusan tadi Asep habis beli nasi itu lewat toko bumbu depan sana Pak. Jam segini tuh masih rame Pak Jun. Itu Asep juga ngelihat Pak Sony sama Pak Gilang itu belanja di situ juga ternyata Pak. Nah, Pak Sony ini salah satu pelanggan Pak Jun. Pak Sony sehari-hari jualan sate. Biasanya Pak Sony belanjanya bumbu itu di tempat Pak Jun. Dan Pak Gilang ini juga punya rumah makan di dekat rumahnya sana. Pelanggan Pak Jun juga. Nah, jadi setelah dapat info dari Asep ini, Pak Jun itu kayak jadi hilang semangat lah. Terus Pak Jun berkata dalam hati, oh pantesan kok sudah 5 hari ini nggak ngelihat Pak Sony sama Pak Gilang ke sini.
ternyata mereka sudah jadi pelanggan toko di depan. Akhirnya Pak Jun itu lebih sering ngelamun. Hari-hari itu dihabiskan Pak Jun ngelamun, pelanggan sudah mulai semakin sepi. Nah, sore itu Pak Jun ini pulang ke rumah, beliau mulai cerita ke istrinya, Bu Ayu. Di momen-momen itu Sinta ini masih berusia sekitar 3 tahunan, sedangkan adiknya Sinta belum lahir waktu itu. Di sini Pak Jun cerita ke istrinya tentang hal-hal ganjil yang terjadi di pasar. Pak Jun juga kali itu semakin yakin bahwa yang bikin sabotase tokonya ini adalah toko bumbu depan. Tapi Bu Ayu bilang ke Pak Jun, Bapak itu nggak usah mikir kesana-kesana, yang penting Bapak niat mencari nafkah untuk keluarga. Nah, pesan dari Bu Ayu ini yang membuat Pak Jun itu diam, terus beliau itu merenung. Sebagai kepala rumah tangga, dia merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan istrinya. Tentu sebagai seorang ayah beliau berpikir seperti itu. Ini kalau toko semakin sepi gimana? Aku harus cari kerja apa lagi? Tapi di situ akhirnya beliau nggak mau menyerah. Karena gimana pun juga beliau harus tetap jualan. Selama ini Pak Jun itu merasa dia berjualan di pasar itu dia selalu jujur. Nggak pernah dia berbuat curang atau iri sama penjual lainnya. Beliau juga nggak pernah cari musuh dan nggak pernah mau punya musuh. Nah, malam itu Pak Jun ini tiba-tiba kebangun di malam hari. Kira-kira malam itu sekitar jam 2 dini hari. Pak Jun ini heran. Kenapa kok tiba-tiba dia kebangun di jam-jam yang seperti itu? Ditambah lagi Pak Jun nggak merasa ngantuk sama sekali. Terus di situ Bu Ayu ikut kebangun. Bu Ayu tanya ke Pak Jun, Bapak kenapa kok tumben bangun jam segini Pak? Terus Pak Jun bilang, iya Bapak nggak tahu kok nggak ngerasa ngantuk lagi Bu. Nah di sini Bu Ayu bilang, ya itu tandanya Bapak disuruh sholat tahajud. Sudah sana sholat, curhat sama Allah langsung. Barulah Pak Jun sadar, oh iya ya, sudah lama juga nggak sholat tahajud. Akhirnya Pak Jun wudhu, beliau sholat tahajud. Dan di situ nggak ada tanda aneh-aneh ketika Pak Jun sholat. Setelah sholat, Pak Jun ini masih duduk di sajadah sambil beliau terus berzikir. Nah di situ Pak Jun merenung sambil terus berdoa minta petunjuk ke Allah untuk segera Allah ini memberi jalan keluar. Tiba-tiba Pak Jun ngeliat di pojokan tempat sholat itu ada rak. Di rak itu ada buku-buku agama, ada Quran, dan juga ada tumpukan kertas A4 yang isinya itu bacaan doa sehari-hari. Yang bikin tulisan di A4 ini adalah ibunya Pak Jun dan sengaja diletakkan di situ untuk hafalan beliau. Terus akhirnya di situ Pak Jun ambil Quran, beliau buka Quran itu secara acak, dan sebelum Pak Jun baca Quran, ini ada semacam bisikan dalam hatinya. Di situ Pak Jun kayak merasakan dorongan besar agar melakukan sesuatu sebelum beliau membuka toko. Nah, nggak tahu dari mana bisikan itu, yang jelas Pak Jun ini sebelum buka toko, dia sudah niatkan akan baca doa, Al-Fatihah dan ayat kursi, ditutup Al-Ikhlas, Al-Falak, dan juga An-Nas. Setelah itu, Pak Jun setelah baca Quran, akhirnya beliau ketiduran. Nah, dalam tidurnya itu, Pak Jun ini mimpi. Mimpinya itu seperti nyata. Jadi dalam mimpi itu Pak Jun berada di lorong-lorong pasar. Tapi pasar ini kondisinya itu malam dan gelap banget. Nggak ada penjual satupun di situ. Kecuali di situ ada satu toko yang buka sendirian. Toko ini warna lampunya itu merah menyala. Penjualnya di situ sosok nenek tua. Rambutnya juga berantakan. Tapi yang dijual nenek-nenek ini aneh dan menjijikkan. Ketika Pak Jun mendekat, Pak Jun itu ngelihat sosok nenek-nenek tua ini ternyata menjajakan kepala manusia yang masih berdarah-darah. Begitu Pak Jun kaget dan mulai agak takut. Di samping Pak Jun ini muncul sosok kakek-kakek. Nggak tahu kakek ini datangnya dari mana. Si kakek ini bilang ke Pak Jun, sudah, kamu nggak usah takut nak. Itu tipu daya setan. Dia berusaha nakut-nakutin kamu. Kamu mendekat nak. Kamu harus melawan dukun dan peliharaannya itu. Nah, nggak tahu kenapa setelah sosok kakek-kakek ini bicara seperti itu ke Pak Jun ini jadi langsung berani. Dia jalan semakin mendekat ke arah toko nenek-nenek yang serem itu. Terus Pak Jun bilang ke nenek-nenek ini, kamu siapa? Nah, nenek-nenek ini ketawa. Pak Jun tanya lagi, kamu siapa? Kenapa kok kamu jualan di tokoku? Dia ketawa lagi. Nah, sosok kakek yang tadi sudah ada di belakang Pak Jun, beliau ngomong lagi ke Pak Jun dengan berbisik di telinga Pak Jun. Kamu bacakan ayat-ayat Allah.
dia pasti merasa nggak nyaman. Nah, Pak Jun akhirnya membacakan doa ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, setelah Pak Jun membaca ini, sosok nenek ini ngangkat pisaunya, terus dia bilang, "Oh, kamu kira aku takut sama kamu ya?" Pak Jun akhirnya melanjutkan membaca Al-Fatihah. Begitu Pak Jun mulai membacakan Al-Fatihah, sosok nenek ini melangkah keluar dari toko itu sambil tetap mengacungkan pisau ke arah Pak Jun. Pak Jun sudah hampir takut waktu itu, tapi pas Pak Jun mau mundur, di belakang Pak Jun ini ada sosok kakek yang tadi yang masih terus menghalangi Pak Jun. Terus kakek ini berbisik lagi ke Pak Jun, "Jangan takut nak, jangan mundur, maju terus. Derajatmu ini lebih tinggi dari dia, lawan. Terus bacakan kalimat Allah, terus bacakan." Nah, setelah Pak Jun bacakan Al-Fatihah, sosok nenek ini masih terus jalan mendekat ke arah Pak Jun. Jalannya itu pelan, sambil kayak terpatah-patah, kayak keseret. Nah, ketika Pak Jun membacakan ayat kursi, Pak Jun ngelihat sosok ini, tubuhnya itu mengeluarkan asap. Asap ini warnanya itu kekuning-kuningan. Dalam situasi itu, sosok kakek yang di belakang Pak Jun ini berbisik lagi ke Pak Jun, "Bacakan lagi ayat kursi, terus ludahi wajahnya." Pak Jun akhirnya membacakan lagi ayat kursi dengan suara yang lantang, dan setelah itu Pak Jun langsung meludahi wajah sosok nenek-nenek ini. Saat itu juga sosok nenek-nenek ini wajahnya itu langsung melepuh, berubah jadi tengkorak, terus terbakar sampai jadi abu. Dan setelah kejadian itu, pasar yang tadinya dilihat Pak Jun itu gelap dan sepi, tiba-tiba langsung berubah jadi terang, dan akhirnya banyak penjual dan pembeli di sana. Saat itu juga Pak Jun ini ngelihat dirinya sendiri ini sedang berjualan di pasar itu dibantu oleh Asep. Nah, nggak lama kemudian ada yang manggil Pak Jun dari belakang, "Pak, Pak, bangun Pak." Pak Jun akhirnya terbangun dari tidurnya. Di situ Pak Jun ngelihat istrinya, Bu Ayu ini sudah pakai mukena dan bersiap sholat subuh. "Bapak kok tidur di sini? Ayo, sudah subuh, bangun." Nah, Pak Jun akhirnya menuju ke tempat wudhu. Beliau wudhu dan kemudian sholat subuh bersama istrinya. Sebelum Pak Jun berangkat ke pasar, Pak Jun ini sempat cerita ke istrinya tentang mimpinya itu. Terus istri Pak Jun ini bilang, "Sudah Bapak percaya aja, Allah itu nggak akan ngasih ujian melebihi kemampuan hambanya." Nah, di situ Pak Jun termotivasi lagi. Singkatnya Pak Jun pun berangkat ke pasar. Lagi-lagi pas Pak Jun nurunin barang dari pickup dibantu Asep. Nah, Asep ini laporan lagi ke Pak Jun, "Pak, tadi sempat lihat nggak ada perempuan yang mencurigakan mondar-mandir di sekitar toko Bapak?" Nah, Pak Jun tanya, "Yang mana, Sep? Perasaan tadi saya nggak lihat siapa-siapa, Sep." "Tadi, Pak, dia pakai baju merah." "Nggak lihat itu, Sep," kata Pak Jun. Terus Pak Jun akhirnya mulai berjualan di toko. Memang Pak Jun mengakui banyak pelanggan Pak Jun yang sudah lama nggak belanja di tempat Pak Jun. Pak Jun yakin kalau mereka ini pindah belanja ke toko yang baru yang ada di depan itu. Nah, Pak Jun ini punya prinsip gimana pun juga Pak Jun percaya rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa dan rezeki tidak akan tertukar. Cuman dalam hal ini Pak Jun merasa kecewa kalau ada orang lain yang berusaha mematikan usaha Pak Jun dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, singkatnya berjalannya waktu, Pak Jun ini mulai mengalami gangguan di rumahnya. Ceritanya sore itu pas Pak Jun baru pulang dari pasar. Pak Jun seperti biasa beliau mengucap salam, "Assalamualaikum." Nggak ada jawaban dari dalam rumah. Biasanya ada orang tua Pak Jun atau mungkin ada istrinya Pak Jun. Tapi waktu itu sepi, nggak ada jawaban dari dalam. Bapak dan ibunya Pak Jun pun nggak tahu kemana. Nah, pikiran Pak Jun, mungkin mereka ini lagi tidur atau lagi di rumah adik-adiknya Pak Jun. Karena rumah adik-adiknya Pak Jun itu nggak jauh dari situ. Pas Pak Jun masuk ke toilet, beliau cuci kaki, sekilas Pak Jun ini ngelihat ada istrinya itu lewat dari kamar menuju ke dapur. Dan itu kejadiannya cepat banget. Yang dilihat Pak Jun waktu itu, Bu Ayu ini pakai baju merah, terus lewat gitu aja. Ya Pak Jun biasa aja, beliau masuk ke toilet. Terus di toilet itu beliau berpikir mungkin istrinya ini baru bangun tidur. Terus setelah dari toilet, Pak Jun menuju ke dapur nyari istrinya. Ternyata di dapur ini nggak ada orang. Di situ Pak Jun manggil istrinya sambil jalan menuju ke kamar. "Bu, ibu di mana?" Nggak ada jawaban. Terus Pak Jun menuju ke ruang tamu. "Bu, ibu di mana?" Tetap nggak ada jawaban. Sampai Pak Jun ini nyari ke belakang, tetap nggak ada siapa-siapa di rumah. Rumah ini kosong.
Barulah sekitar menjelang maghrib, orang tua Pak Jun berikut istri dan juga anaknya Pak Jun ini tiba di rumah. Mereka ngucap salam. Assalamualaikum. Pak Jun jawab, waalaikumsalam. Terus Pak Jun tanya, loh ini dari mana semua kok bareng-bareng? Terus Bu Ayu ini bilang, itu si Bram itu loh ulang tahun dirayakan kecil-kecilan sama anak-anak kampung. Nah si Bram ini adalah keponakan Pak Jun, anak dari adiknya Pak Jun, usianya 3 tahunan. Terus Pak Jun itu ngelihat istrinya, loh kok istrinya ini pakai baju putih, bawahannya hitam. Perasaan tadi Pak Jun ini sempat ngelihat istrinya itu pakai baju merah gelap. Terus Pak Jun tanya, loh Bu, kamu tadi sempat pulang apa ke rumah? Enggak Pak, dari tadi ya di rumah Bram itu. Kamu tadi ini ganti baju apa gimana? Tadi kan kamu pakai baju merah, kok ganti warna putih? Loh, ya iya Pak, lawang dari tadi ini aku pakai baju ini. Wong ini cuma acara kecil-kecilan kok, ya cuma pakai baju ini aja. Terus Pak Jun ini diem. Dan akhirnya Pak Jun nggak mau membahas soal ini sama istrinya. Nah malam harinya, Sinta yang waktu itu usianya masih 3 tahunan, dia ini tiba-tiba nangis. Sinta nggak ingat kejadian waktu itu, tapi cerita dari ibunya. Pada saat itu, sekitar jam 9 malam, Sinta ini nangis. Biasanya kalau Sinta ini nangis, dibuatin susu atau dikasih cemilan sama ibunya, dia sudah diem. Tapi waktu itu, Sinta ini terus-terusan nangis. Sudah dibuatin susu pun masih nangis. Ketika Sinta ditanya ini itu, dia nggak mau jawab. Ini terjadi sampai hampir 1 jaman. Terus akhirnya kakeknya Sinta ini bilang, sini-sini biar tak gendong, tak ajak jalan-jalan keluar rumah. Akhirnya Sinta diserahkan ke kakeknya itu, dibawalah Sinta keluar rumah. Digendong oleh kakeknya. Anehnya, begitu Sinta ini digendong oleh kakeknya dan kakeknya menginjakkan kaki keluar rumah, nangisnya Sinta ini berhenti. Akhirnya ditimang-timang di halaman rumah. Nggak sampai 2 menit karena Sinta ini sudah berhenti nangis, akhirnya dia dibawa lagi masuk ke rumah. Tapi begitu kakek Sinta ini menginjakkan kaki di dalam rumah, Sinta nangis lagi dan nangisnya itu kenceng lagi dan nggak berhenti-berhenti. Tapi ketika dibawa keluar rumah lagi, Sinta diam, dia nggak nangis lagi. Terus pas masih ada dalam gendongan kakeknya itu, Sinta ditanya sama kakeknya, kamu lihat apa Nduk di dalam rumah? Ada siapa Nduk di rumah? Coba mana tunjukin kakek Nduk. Nah waktu itu katanya Sinta ini nunjuk ke arah ruang tamu. Tapi pas dideketin ke rumah, Sinta sudah nggak mau lihat ke dalam. Dia nangis lagi sambil memalingkan wajahnya. Akhirnya kakeknya Sinta ini minta diambilkan air 1 ember sama garam. Terus garam ini ditaburkan ke dalam air. Setelah itu kakeknya Sinta ini membaca bacaan-bacaan surat-surat pendek. Terus ember itu ditiup oleh kakeknya Sinta. Pelan-pelan dari mulai kaki sampai ujung rambutnya Sinta itu dibasuh dengan air ini sambil terus dibaca-bacakan doa. Terus sisa air yang masih ada dalam ember tadi itu diciprat-cipratkan kakeknya Sinta di ruang tamu, di mana Sinta tadi nunjuk-nunjuk ke arah itu. Nah setelah itu Sinta dibawa lagi masuk ke dalam rumah. Sinta sudah tenang, dia nggak nangis lagi. Setelah itu Sinta pun ditidurkan oleh ibunya. Nah ketika Sinta ini tidur, Pak Jun ditanya sama kakeknya Sinta, kamu itu kenapa toh Jun? Lagi ada masalah apa toh sama orang lain? Terus Pak Jun ini ya jawabnya juga dengan heran, masalah apa toh Pak? Apa Bapak pernah lihat saya punya musuh dari kecil sampai sekarang? Nah di situ kakeknya Sinta ini diem. Gak lama kemudian kakeknya Sinta ini cerita. Jadi beliau ini cerita, kemarin malam sang kakek ini nggak bisa tidur. Terus beliau itu akhirnya duduk di ruang tamu sambil nonton TV. Sekitar jam 1 dini hari, beliau itu dengar ada suara orang jalan di depan rumah. Kayak orang yang jalan ini mondar-mandir, terus jalannya itu kayak diseret. Srek, srek. Awalnya, kakeknya Sinta ini mengira yang lewat ini adalah Yadi. Yadi itu salah satu warga kampung yang mengalami gangguan kejiwaan. Memang biasanya kadang-kadang Yadi ini jalan itu tengah malam sendirian. Kadang dia menemani orang-orang yang lagi ronda. Dan memang kakinya Yadi ini agak sakit. Jadi ini yang membuat Yadi itu jalannya agak susah. Dan akhirnya dia jalan itu harus nyeret. Jadi ketika malam itu, ketika kakeknya Sinta mendengar ada suara orang jalan yang nyeret di depan rumah, kakeknya ini mengira, oh ini Yadi lagi jalan-jalan. Tapi ketika dia mendengar jalannya ini kok mondar-mandir sampai lebih dari 3 kali, disitulah kakeknya Sinta mulai curiga.
Ini Yadi ngapain kok dari tadi jalannya ini mondar-mandir. Jadi kakeknya Sinta pas mau keluar, dia ini mau nawarin Yadi sesuatu. Mungkin Yadi ini lagi butuh rokok atau dia lagi lapar. Dia mau buka pintu. Terus dibukalah pintu rumah ini oleh kakeknya Sinta. Di sini kakeknya Sinta itu ngeliat. Ternyata ada sosok perempuan. Tapi wajahnya itu nggak jelas seperti apa. Dia itu jalannya nunduk. Terus jalannya itu dengan cara kaki yang diseret. Nah, agak lama kakeknya Sinta ngelihat pemandangan ini, terus akhirnya pintu itu ditutup. Ketika beliau ada di dalam rumah, ketika pintu ini ditutup, kakeknya Sinta ini penasaran, ini perempuan siapa ya? Ini kalau maling gimana? Nah, karena was-was, akhirnya beliau buka pintu lagi, ternyata ketika dilihat sosok perempuan tadi ini sudah nggak ada. Setelah ngelihat kejadian ini, kakeknya Sinta itu langsung masuk ke kamar. Nah, kira-kira jam 2-an, beliau mendengar lagi ada orang jalan mondar-mandir di sekeliling rumah. Dan jalannya itu masih sama, jalannya itu kakinya ini sambil diseret. Nah, langsung seketika itu juga kakeknya Sinta ini kebangun. Dia pengen ngeliat, ini perempuan ini siapa? Kenapa kok dari tadi ini mondar-mandir di sekitar rumahnya? Akhirnya kakeknya Sinta ini keluar rumah, dia langsung menuju ke samping rumah. Ternyata, lagi-lagi sosok perempuan ini sudah nggak ada. Barulah di sini kakeknya Sinta merasa ini ada yang nggak beres ini. Beliau akhirnya putuskan untuk tetap berada di depan rumah. Pintu rumah ini ditutup, tapi beliau ada di luar rumah, di halaman rumah itu. Beliau duduk persis di bawah pohon randu di depan rumah. Nah, sengaja kakeknya Sinta ini sembunyi di bawah pohon randu itu. Dan nggak sampai 1 menit dari situ terdengar lagi suara orang yang jalan sambil nyeret kakinya. Mulailah kakeknya Sinta ini angkat kepala ngelihat ke arah suara itu. Disinilah beliau ngelihat ada sosok perempuan, dia pakai baju merah, dia jalan, tapi kepalanya itu menunduk. Dan ternyata setelah diperhatikan oleh kakeknya Sinta, dari mulut perempuan ini itu kayak mengeluarkan air liur. Dan air liur ini terus netes terus. Nah, disinilah kakeknya Sinta itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Terus beliau langsung teriak, "Woi, siapa kamu?" Langsung seketika itu juga sosok perempuan ini hilang. Benar-benar lenyap. Waktu itu kakeknya Sinta ini mau nggak percaya, tapi kenyataannya seperti itu. Sosok perempuan ini langsung hilang. Sampai pada saat itu kakeknya Sinta ini sempat agak lari nyari keberadaan perempuan ini. Beliau menuju ke belakang. Sampai beliau itu ada di samping rumah, terus beliau itu keliling. Tapi tetap nggak ketemu sosok perempuan ini. Nah, di situ kakeknya Sinta melanjutkan ceritanya lagi ke Pak Jun. Malam tadi, sebelum Sinta ini nangis terus-terusan, ini waktunya sekitar habis Isya. Jadi setelah kakeknya Sinta ini sholat Isya, beliau tiduran di kamar. Nggak terasa beliau itu tertidur sampai beliau ini mimpi. Dan dalam mimpinya itu tiba-tiba kakek ini berada di tengah-tengah pasar. Pasarnya itu gelap banget. Tapi beliau sempat berpikir lah, ini kan pasar tempat Jun jualan. Nggak lama setelah itu beliau mendengar ada suara orang jalan, tapi jalannya itu nyeret. Langsung seketika itu juga kakeknya Sinta ini berkata dalam hati, wah, ini jangan-jangan aku ketemu lagi sama perempuan yang kemarin. Dan setelah didengar, suaranya itu semakin mendekat. Dan ketika kakeknya Sinta ini noleh ke arah belakang, ternyata benar di situ kakeknya Sinta ngeliat sosok perempuan yang pakai baju merah ini jalan sambil nyeret kakinya. Pada saat itu wajahnya terlihat jelas. Jadi yang dilihat oleh kakeknya Sinta, sosok perempuan ini wajahnya itu kayak kena penyakit. Jadi luka-luka semua. Dan dari mulutnya itu terus mengeluarkan air liur. Yang air liur ini terus menetes. Sempat pada saat itu kakeknya Sinta ini merasa jijik. Nah, terus di sini kakeknya Sinta ini tanya, kamu ada perlu apa bawa aku ke sini? Nah, dia ketawa lebar. Terus di situ kakeknya tanya lagi, kamu ada masalah apa sama aku kok kamu bawa aku ke sini? Setelah itu si perempuan ini bilang, aku mau bikin hancur anakmu. Loh, anakku yang mana? Terus si perempuan ini cuma nunjuk ke arah satu toko. Pas kakeknya ini noleh ke arah toko itu, di situ kakeknya ngeliat, di situ ada Pak Jun dan juga Asep yang lagi jualan bumbu. Nah, mimpi itu terasa seperti nyata banget. Terus kakeknya Sinta tanya lagi, kamu kenapa kok mau menghancurkan anakku? Anakku salah apa sama kamu? Nah, sosok perempuan ini mendekat ke arah kakek. Semakin terlihat jelas wajahnya. Wajahnya itu hancur penuh luka yang menjijikkan. Dan bau.
Ditambah lagi air liur ini terus menetes dari mulutnya. Nah, si sosok perempuan ini bilang ke kakeknya Sinta, "Aku ini cuma suruhan. Aku cuma patuh sama tuanku." "Siapa tuanmu?" Terus di situ sosok perempuan ini pergi. Jalannya itu mundur, terus hilang. Nah, nggak lama setelah itu kakeknya Sinta ini kebangun karena mendengar suara tangisan Sinta itu. Nah, dari apa yang dialami oleh kakeknya Sinta ini ditambah dengan penjelasan dari sosok perempuan berbaju merah yang mendatangi kakeknya Sinta di mimpi itu, sang kakek akhirnya tanya ke Pak Jun ini. Karena kakek itu mengira Pak Jun ini terlibat masalah sama orang. Jadi di situ kakeknya ini bilang ke Pak Jun bahwa Pak Jun ini ada yang mau membuat hancur. Tapi setelah Pak Jun menjelaskan bahwa masalah ini bermula ketika ada toko bumbu baru yang lokasinya ada di bagian pasar depan. Semenjak itu, hal-hal aneh itu sering menimpa Pak Jun. Ini Pak Jun jelaskan semua ke bapaknya. Pak Jun juga cerita, Asep ini juga pernah melihat sosok perempuan pakai baju merah. Tapi pas dicari, ini sudah nggak ada lagi perempuan itu. Nah, saran dari kakeknya Sinta ini, Pak Jun itu diminta untuk menjalankan sholat malam. Dan setelah sholat malam, diharapkan jangan tidur, selain terus berzikir kepada Allah. Pak Jun ini diminta untuk melakukan ini sekuat-kuatnya, sebisanya. Dan itu bisa sampai 10 hari, bisa sampai 20 hari, bahkan bisa sampai sebulan. Sampai gangguan-gangguan itu benar-benar nggak ada lagi. Nah, singkatnya Pak Jun pun mulai melakukan apa yang disarankan oleh bapaknya itu. Pak Jun mulai sholat malam. Setelah sholat malam, Pak Jun tetap berzikir sampai subuh hari. Begitu terus, sampai kira-kira 15 hari Pak Jun menjalani ini. Dan di hari ke-15 itulah Pak Jun ini diberi petunjuk oleh Allah. Ceritanya pagi itu pas Pak Jun berangkat ke pasar, Pak Jun ini sempat ketemu salah satu langganannya. Kita sebut namanya ini Bu Yani. Bu Yani ini juga termasuk salah satu langganan Pak Jun dulunya. Tapi sudah hampir 2 mingguan itu Bu Yani ini nggak pernah belanja ke tempat Pak Jun. Nah, pas Bu Yuni ketemu Pak Jun, Bu Yuni juga kaget loh. Kok ketemu Pak Jun di sini? Iya Bu Yuni, sudah lama nggak beli bumbu di tempat saya Bu Yuni. Nah, jawaban Bu Yuni inilah yang bikin Pak Jun itu kaget. Jadi Bu Yuni ini bilang gini, "Loh Pak Jun, masih jualan toh Pak Jun di sini?" "Loh ya iyalah Bu, mau jualan di mana lagi?" "Loh kok tiap kali saya ke sini toko Pak Jun itu tutup?" Terus Pak Jun bilang, "Loh saya nggak pernah tutup Bu, kecuali menjelang lebaran sama setelah lebaran." "Iya Pak Jun, baru hari Kamis kemarin itu kok saya ke pasar ini mau beli bumbu tapi toko Pak Jun tutup." Terus dalam hati Pak Jun, wah ini sudah mau dijelasin gimana juga pasti yang ada dalam penglihatan Bu Yuni, toko Pak Jun ini tutup. Akhirnya Pak Jun bilang dengan entengnya, "Iya maaf Bu, ditunggu ya Bu kalau mau belanja bumbu-bumbu lagi, toko saya selalu buka kok." "Oh iya deh Pak." Waktu itu pas toko Pak Jun tutup, ada yang bilangin saya, nyuruh ke toko depan. Di toko depan itu ada yang jual bumbu juga. Jadi ya saya beli di sana Pak Jun. "Oh iya nggak apa-apa Bu Yuni." Nah setelah ketemu Bu Yuni itu Pak Jun ini jadi mikir, apa mungkin orang-orang yang nggak lagi belanja ke toko Pak Jun itu secara penglihatannya ini juga sama seperti Bu Yuni. Mereka ngelihatnya toko Pak Jun ini selalu tutup. Jadi semakin jelas kalau ada yang bikin sesuatu di tokonya Pak Jun. Tapi di situ Pak Jun tetap bersyukur, dia tetap optimis. Sebelum toko ini dibuka, Pak Jun baca-baca doa dari mulai Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, semua dibaca. Sambil terus Pak Jun ini buka tokonya dan nyiapin barang-barang, Pak Jun itu terus berdoa. Nah, tiba-tiba ada semacam bau kebakar. Jadi kayak ada kertas yang kebakar. Terus Pak Jun ini sempat kaget, dia tanya ke Asep, "Sep, ini kayak ada yang bakar-bakar sesuatu ya, Sep?" "Iya nih Pak, tapi saya sudah cek nggak ada apa-apa kok Pak." "Ya sudahlah Sep, yuk siapin barang-barangnya." Nah, nggak lama setelah itu datanglah sosok Pak Sony. Pak Sony ini sudah lama nggak belanja ke toko Pak Jun. Tiba-tiba Pak Sony ini dari kejauhan itu teriak, "Nah gini dong Pak Jun, tokonya dibuka. Dari kemarin-kemarin itu kemana aja kok tokonya tutup terus?" Nah dalam hati Pak Jun, wah ini kok sama kayak yang dialami sama Bu Yuni. Dan supaya nggak terlalu banyak pertanyaan, Pak Jun bilang ke Pak Sony, "Iya Pak Sony, maaf Pak Sony, kemarin-kemarin itu ada acara keluarga di rumah." "Wah iya Pak Jun, untung ada toko bumbu yang baru buka di depan, jadi saya belanja di sana Pak Jun. Tapi sebenarnya juga malas juga belanja di toko itu."
Karyawan-karyawannya itu loh judes-judes semua. Nggak ramah semua Pak Jun. Nah singkatnya, Pak Sony pun belanja bumbu di situ. Hari itu beberapa pelanggan Pak Jun yang sudah lama nggak belanja ke tempat Pak Jun ini mulai berdatangan lagi. Dan mereka semua ini rata-rata mengungkapkan hal yang sama. Mereka selalu bilang setiap kali mampir ke toko Pak Jun, yang mereka lihat toko Pak Jun ini selalu tutup. Bahkan ada satu pelanggan yang bilang ke Pak Jun bahwa toko Pak Jun ini tutup, dan dia sempat ngelihat di depan toko Pak Jun yang tutup itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Jadi dia sempat berpikir kalau Pak Jun ini tokonya itu sudah tutup lama. Dan akhirnya sampai sore hari Pak Jun merasa bersyukur sekali secara bertahap pelanggan Pak Jun itu mulai balik lagi belanja di situ. Nah kira-kira sudah sekitar semingguan setelah toko Pak Jun ini ramai kembali, pelanggan lama kembali datang, tapi Pak Jun ini tetap heran. Karena beliau nggak pernah lagi ngelihat sosok Bu Ima belanja di tempat Pak Jun. Padahal kalau dipikir-pikir Bu Ima ini juga kalau belanja bumbu itu juga lumayan banyak. Karena Bu Ima punya warung makan. Nah, selain itu juga Bu Ima ini kan sempat mengingatkan Pak Jun bahwa Pak Jun ini ada yang guna-guna, ada yang bikin. Jadi pada saat itu Pak Jun sempat bilang ke Asep, Sep, ini tinggal Bu Ima ini Sep yang nggak pernah kesini. Apa mungkin Bu Ima sekarang belanjanya di toko depan itu ya Sep? Terus Asep bilang, setahu saya sih Pak, Bu Ima ini juga jarang kelihatan ke pasar. Karena tiap siang kalau pas saya beli nasi itu selalu lewat gang-gang pasar dan lewat toko bumbu depan itu. Tapi nggak pernah juga berpapasan dengan Bu Ima. Nah Pak Jun ini merasa bersyukur sekali karena gangguan yang beliau alami itu nggak terlalu parah. Awalnya Pak Jun nggak menyangka kalau tokonya ini ada yang mengguna-guna sampai pada akhirnya Pak Jun ini jadi benar-benar percaya setelah banyaknya kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Jun dan keluarganya. Dan alhamdulillah setelah itu toko itu berjalan normal lagi. Pelanggan-pelanggan kembali berdatangan. Dan kira-kira 6 bulan berjalan, waktu itu pas Asep ini beli nasi bungkus, tiba-tiba pas Asep balik ke toko, Asep ini jalannya agak cepat, terus manggil Pak Jun, Pak, kenapa sih Sep? Ada apa kok kamu itu kelihatan kaget banget wajahmu? Terus Asep masuk ke toko dan bilang ke Pak Jun, itu Pak, toko bumbu di depan itu sudah tutup Pak. Masa sih Sep? Palingan cuma hari ini aja tutupnya. Enggak Pak Jun. Sebenarnya dari 2 hari kemarin itu tokonya tutup, tapi Asep ini cuek. Nah kemarin toko itu juga tutup juga. Asep juga sudah mulai curiga dari situ. Nah tadi pas Asep ini beli nasi, toko bumbu depan ini tutup lagi. Jadi dari situ iseng-iseng Asep ini tanya ke tokonya Ko Apoy yang ada di sebelahnya itu. Kata Ko Apoy, memang toko ini sudah tutup, nggak jualan lagi Pak. Ada 2 karyawan di toko bumbu itu yang nilep uang toko, kata Ko Apoy. Nah, itu sempat rame katanya di situ, mau dilaporkan ke polisi. Nah, terus Pak Jun bilang, oh gitu, Sep. Ya sudahlah, Sep. Gimana pun juga kita nggak boleh seneng di atas penderitaan orang lain. Terus Asep ini bilang, ya Bapak sih nggak tahu siapa pemilik toko itu. Kalau Pak Jun tahu siapa pemiliknya, pasti Pak Jun nggak percaya dan nggak bakal ngomong kayak gini. Lah emang siapa Sep pemiliknya, Sep? Ini kata Ko Apoy ini Pak Jun. Aku juga kaget Pak Jun. Ternyata yang punya toko bumbu di depan itu Bu Ima Pak Jun. Nah kagetlah Pak Jun. Hah? Bu Ima yang punya warung makan itu Sep? Iya Pak, Bu Ima yang mana lagi? Bentar Sep. Maksudmu Bu Ima yang langganan kita itu Sep, yang biasa beli bumbu di sini? Iyalah Pak Jun. Terus akhirnya Pak Jun ini langsung duduk sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Barulah di sini Pak Jun itu mengingat lagi ke belakang. Ketika toko bumbu Pak Jun ini sepi, Pak Jun ini kan sempat ketemu Bu Ima, dan Bu Ima ini malah yang bilang kalau toko Pak Jun sepi karena ada yang bikin, ada yang guna-guna. Pak Jun masih nggak percaya, nggak habis pikir kenapa juga waktu itu Bu Ima sampai menjelaskan bahwa toko Pak Jun ini ada yang bikin. Terus Pak Jun jadi mikir juga, kalau memang Bu Ima itu yang punya toko bumbu di pasar bagian depan itu, ya buat apa juga sampai Bu Ima membuat toko Pak Jun itu sepi dengan cara yang seperti itu. Dan kenapa juga Bu Ima menginformasikan kalau Pak Jun ini ada yang guna-guna. Ini aneh banget, orang ini kayak psikopat banget menurut Pak Jun. Dan kalaupun ada toko bumbu lain yang buka, Pak Jun itu sebenarnya nggak merasa tersaingi. Hanya saja kalau sampai pakai cara-cara yang seperti ini, itu tentu Pak Jun merasa dirugikan dan Pak Jun merasa kecewa sekali.
Apalagi ketika tahu bahwa pemilik toko bumbu di depan adalah Bu Ima, yang selama ini adalah pelanggan Pak Jun. Dan sepulangnya Pak Jun ke rumah, Pak Jun akhirnya menceritakan hal ini ke Bu Ayu. Bu Ayu menanggapi dengan santai. Bu Ayu bilang, ya sudahlah Pak, setelah ini nggak perlu dibahas lagi. Mau siapapun yang berniat jahat ke Bapak, buktinya Allah sudah memberi solusi untuk Bapak. Semua sudah dibukakan oleh Allah. Bapak akhirnya jadi tahu siapa yang berbuat jahat selama ini ke Bapak. Sekarang nggak penting siapa-siapa yang berniat buruk. Yang terpenting adalah kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Nah, berjalannya waktu di bulan puasa pertengahan bulan Ramadan itu, Bu Ima ini datang diantar salah satu anaknya. Bu Ima waktu itu datang ke toko Pak Jun ini sudah pakai tongkat. Pas Bu Ima datang, kelihatan banget wajah Asep itu terus-terusan cemberut. Jadi kayak benar-benar menunjukkan wajah nggak suka. Pak Jun ini sempat mengingatkan ke Asep dengan suara yang pelan, "Sep, jangan gitu wajahnya. Bu Ima itu tetap pelanggan kita, layani dengan baik." Dan begitu Bu Ima ini mendekat, Pak Jun menyapa, "Bu Ima, apa kabar Bu Ima?" "Oh sehat Pak Jun, tapi ya gini ini Pak Jun, sekarang kemana-mana harus pakai tongkat dan harus diantar anak-anak." "Oh Bu Ima mau belanja bumbu ya Bu." Jadi di sini Pak Jun itu kayak seolah-olah nggak mengetahui tentang apa yang terjadi selama ini. Nah singkatnya di situ Bu Ima membeli berbagai macam bumbu, tapi nggak banyak, nggak seperti biasa-biasanya, nggak seperti yang dulu. Pak Jun juga heran, kok tumben nggak banyak. Tapi Pak Jun nggak mau tanya lebih lanjut. Dan setelah Bu Ima ini bayar, Bu Ima itu tiba-tiba minta maaf ke Pak Jun. "Pak Jun, maafkan saya ya Pak Jun. Bisa jadi sakit yang saya alami sekarang ini karena perbuatan jahat saya di masa lalu. Pak Jun doakan saya sehat terus ya Pak Jun." "Oh iya Bu Ima, sudah Bu Ima jangan banyak pikiran, anak-anak sekarang sudah besar semua. Biarin anak-anak yang ngurusin warung Bu." "Iya Pak Jun, saya pamit ya Pak Jun." Nah, jadi inilah untuk terakhir kalinya Pak Jun ketemu Bu Ima. Setelah itu Bu Ima nggak pernah lagi menginjakkan kaki di toko Pak Jun. Entah apakah Bu Ima ini pindah rumah, entah sakitnya itu makin parah, entah juga Bu Ima sudah meninggal dunia. Pak Jun nggak tahu soal itu. Nah, toko bumbu Pak Jun ini bertahan sampai Sinta duduk di kelas 5 SD. Setelah itu mulai banyak yang berjualan bumbu-bumbu di pasar itu, dan pada saatnya Pak Jun sudah nggak jualan di pasar itu lagi. Nah, setelah itu Pak Jun membuka toko sembako di rumahnya. Dan toko ini berjalan sampai Sinta itu duduk di bangku SMA. Pada saat Sinta SMA kelas 2, keluarga mereka itu mengalami permasalahan ekonomi yang akhirnya membuat Pak Jun terpaksa menjual toko sembakonya ke adik iparnya. Setelah itu Pak Jun memulai usaha barunya lagi dari nol, yaitu warung bakso dan mie. Dan alhamdulillah sampai hari ini warung bakso dan mie Pak Jun ini bisa menghidupi Sinta dan adik-adiknya sampai mereka kuliah. Nah, suatu ketika pernah Sinta ini cerita ketika itu Sinta duduk di bangku SMP. Karena pada saat itu Sinta sudah tahu semua cerita dari ayahnya ketika ayahnya ini berjualan bumbu di pasar. Dan ketika itu juga Sinta juga dapat cerita tentang Bu Ima, yang Bu Ima ini kemungkinan besarnya adalah pelaku dari guna-guna itu. Sinta ini sengaja menyempatkan datang ke warungnya Bu Ima. Jadi warung Bu Ima ini ternyata masih ada, tapi Bu Ima nggak kelihatan di sana. Kondisi warungnya itu juga benar-benar kayak nggak terawat. Di depan warung itu banyak sampah yang dibiarkan membusuk. Dan kondisi meja makan itu juga kotor. Makanannya juga di etalase itu nggak menarik semua. Akhirnya Sinta mengurungkan niatnya makan di warung itu. Dan cerita ini kemudian diceritakan ke Pak Jun. Pak Jun bilang, "Kamu ngapain kok sampai mampir ke sana? Sudah biarkan. Bapak kan sudah nggak ada dendam sama sekali. Toh kita sudah hidup normal seperti ini. Kita harus banyak bersyukur." Pokoknya di situ Pak Jun bilang ke Sinta, sudah nggak usah lagi ada dendam-dendam yang semacam itu. Bapak menceritakan masa lalu itu untuk kamu ambil pelajaran, bukan menjadikan kamu semakin dendam sama orang yang pernah menyakiti Bapak. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sinta di Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
手。